Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam INRI, Injil dan Renungan hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikopa bacaan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini 4 Agustus 2023 diambil dari perikopa Injil Matius pasal 13 ayat 54 sampai 58. Saya berharap kita semua membaca perikopa Injil ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini adalah bebal. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus tumbuh besar di Nazaret, namun malang ia malah ditolak di sana. Awalnya penduduk yang berkumpul di sinagoga Nazaret kagum dengan kata-kata indah Yesus. Cerita tentang Yesus juga membuat mereka kagum karena banyaknya mujizat yang telah dibuat oleh Yesus di kota-kota dan desa-desa sekitar wilayah Galilea, utamanya di Kana dan di Kapernaum. Namun tidak begitu lama perasaan kagum tersebut berubah menjadi perasaan kecewa karena Yesus ternyata orang yang mereka kenal sejak kecil. Mereka menemukan bahwa Yesus itu sangat biasa. Seluruh keluarganya mereka kenal. Jerias Farah, seorang guru Alkitab dan tour guide Israel yang pandai berbahasa Indonesia, pernah menerangkan kepada rombongan siara yang saya dampingi bahwa keberadaan Yesus di sinagoga Nazaret saat itu untuk mengajar pasti karena undangan pengurus sinagoga. Karena itulah kebiasaan masyarakat Yahudi pada zaman itu. Mereka mengundang pengajar dan pembicara untuk menerangkan Taurat kepada jemaat yang hadir di sinagoga. Mengapa Yesus mereka undang saat itu? Jawabannya jelas, karena kabar tentang Yesus di kota-kota sekitar sangat fenomenal. Yesus menjadi kebanggaan beberapa orang Nazaret. Sikap penolakan terhadap Yesus saat itu dalam kitab suci disebut bebal. Kompasiana menilai seorang yang bebal sebagai tidak saja menjadi fakta ketidakmampuan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dimaksud karena tidak pernah belajar tentang urusan tersebut, tetapi kata bebal juga bermakna tidak mau mendengarkan, tidak menghargai orang lain. Kehilangan kemampuan itu bukan karena mereka tidak mampu, namun karena mereka tidak mau. Ya, budayanya memang seperti itu. Yesus mengalami situasi tersebut ketika ia pulang kampung ke Nazaret. Yesus dengan reputasi mentereng sebagai penyembuh, sebagai pembuat mujizat yang ulung, pembangkit orang mati, guru bijaksana, diakui dan diterima di berbagai tempat, tetapi ditolak karena sikap bebal orang Nazaret. Kita tahu latar belakangnya, tahu keluarganya, tahu bapak ibunya, tahu saudara-saudarinya. Ia hanya salah seorang dari kita. Apakah mujizat-mujizat Yesus hanya isapan jempol? Tentu saja tidak. Semua itu sangat real dan mereka mengakui. Mereka mengakui pengajaran Yesus akan kata-kata indah yang diucapkannya, tetapi mereka memutuskan untuk menolak Yesus. Inilah kebebalan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, penggalian arkeologi terbaru yang diadakan oleh Profesor Dr. King dari Universitas Reading, Inggris, yang dipublikasikan pada 17 April 2020 menunjukkan bahwa orang-orang Nazaret pada zaman Yesus adalah orang-orang Yahudi ultra ortodoks yang sangat menjaga tradisi keyahudian. Mereka tidak suka akan adanya budaya Romawi atau budaya Yunani yang waktu itu lagi tren, dan mereka menolak keras berbagai pembaharuan yang terlihat dari perkakas rumah tangga, model pertanian, susunan rumah yang sangat khas Yahudi ultra ortodoks saat itu. Informasi ini sesuai dengan definisi Kompasiana tentunya akan Yesus
yang ditolak karena budaya dan sistem hidup orang-orang Nazaret yang tertutup. Bagi mereka, Yesus pastilah sebuah gambaran anomali atau keanehan. Jika mampu berkata-kata atau mengajar secara lebih maju, progresif, kita harus ingat bahwa Yesus mengajarkan dan menghadirkan Allah yang imanen, Allah yang dekat, Allah yang beserta kita, Allah yang mau bersama dengan manusia. Sementara bagi orang-orang Yahudi yang ultra ortodoks khususnya, Allah itu transenden, Allah jauh, Allah tak terjangkau dan mengatasi manusia. Ajaran Yesus tentu saja menabrak paham keyakinan orang-orang Yahudi ultra ortodoks. Mereka menolak Yesus karena budaya mereka yang tertutup, bukan karena menganggap enteng Yesus dan menganggap enteng keluarganya. Pesan bacaan Injil hari ini dan keterangan seputar perikopa Injil mengingatkan kita bahwa pembaharuan hidup yang ditawarkan Yesus bagi kita sebagai manusia hanya dapat mengubah kita jika kita bersikap terbuka, jika kita membuang jauh-jauh budaya lama yang merantai diri kita, seperti bermalas-malasan, suka menunda-nunda, termasuk malas berdoa dan malas membaca kitab suci, budaya hoaks yang dibiasakan oleh kesenangan untuk menyebar CCA, bahasa kita, cerita campur aduk, banyak baunya, tidak ada gunanya. Mari kita tinggalkan budaya-budaya lama ini. Mari kita rangkul cara hidup Yesus, sebuah cara hidup yang digerakkan oleh iman kepada Allah, terarah hanya kepada Allah dan bisa berguna bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.